Baradae sudah mengaku dan ungkap nama-nama yang terlibat di kasus pembunuhan Brigadir J. Ternyata pelakunya ada 5 orang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Sejak resmi ditetapkannya Baradae sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J, sejumlah bukti dan nama-nama pelaku yang terlibat sudah diungkapkan oleh Baradae. Hal itu pun disampaikan oleh pengacara Baradae, Muhammad Burhanuddin. Dia menyebut Baradae telah menyampaikan nama-nama pihak yang terlibat dalam proses berita acara pemeriksaan BAP. Semalam kan udah di BAP, semua udah disebutin, udah dijelasin semua di situ, kata Burhanuddin saat dimintai konfirmasi pada Minggu 7 Agustus 2022. Namun, Burhanuddin enggan menyebutkan nama-nama yang disebutkan Baradae dalam BAP tersebut. Dia memastikan pihak yang terlibat lebih dari 1 orang. Nggak bisa disebutkan, itu kepentingan penyidik, belum bisa kita publik. Yang penting udah terang benderang, sedari semalam begitu adanya pengakuan dari Baradae, jelas Burhanuddin. Ya, nanti ikuti saja perkembangannya, ada beberapa nama sih dari pihak kami, sambungnya. Dan sudah diberitakan sebelumnya, Baradae bakal mengajukan diri sebagai JC dalam kasus tewasnya Brigadir J. Baradae juga akan meminta perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tentunya kita melihat ini penting untuk dilindungi. Sekarang saksi kunci walaupun tersangka, tapi penting sehingga kami bersepakat kita ajukan diri yang bersangkutan Baradae sebagai JC. Dan kita juga meminta perlindungan hukum kepada LPSK, kata kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara, di gedung Bareskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022. Deolipa menjelaskan alasan Baradae mengajukan JC karena dianggap dapat menjadi saksi kunci kasus tewasnya Brigadir J. Sebab hasil pembicaraan dengan kliennya itu, Baradae sudah menceritakan lengkap peristiwa yang dia alami saat kejadian. Kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang perkara ini. Salah satunya adalah apa yang dialami dia, Baradae, jelas Deolipa. Dalam posisi beliau pertama kali tadi, beliau mulai cerita sesuatu yang membuat beliau tidak nyaman selama ini dalam pengalaman beliau menghadapi perkara yang menimpa dia. Sehingga dia banyak cerita dan kami memang minta supaya bicara dari hati ke hati, terserah apa adanya. Dan dia cerita secara lengkap yang dia alami, sambungnya. Pada kesempatan itu pula, Deolipa kemudian menawarkan diri untuk menjadi pengacara Baradae, pun menerima tawaran tersebut. Kami bertemu secara tentunya antara klien jadi bertemu di rutan Bareskrim. Lalu kami mengajukan diri sebagai kuasa hukum dan beliau menerima dengan baik sehingga dibuatkan surat kuasa per hari ini 6 Agustus 2022, tutup Deolipa. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.